Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Aprianti Asayaka Piu Piu. Apa kabar nih guys, kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah teman-teman, mohon maaf banget ya sebelumnya, karena aku jarang banget upload video ke YouTube. Tanggal 3 November kemarin aku yudisium, dan tanggal 7 November kemarin aku wisuda. Yeay, alhamdulillah ya, sesuatu banget ya. Walaupun aku diserang penyakit GERD, masih tetap bisa lulus kuliah. Aku masih menguat-nguatkan badan, masih tetap semangat gitu ya, walaupun diterjang sakit gitu ya. Jadi gini, jangan jadikan sakit itu sebagai sebagai kita tuh males-malesan gitu. Jangan, tetapi jadikanlah sakit itu sebagai motivasi kita agar kita semangat dan gak boleh menyerah gitu ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas mudah lelah akibat GERD dan anxiety. GERD itu apa sih kak? Mungkin kalian ada yang belum tahu kan? Jadi GERD itu adalah penyakit asam lambung yang terlalu berlebihan. Itu terjadi di pencernaan. Akibatnya apa sih kak? Akibatnya dulunya sering makan pedas, terus sering begadang, belum lagi makanannya tuh makanan junk food ya kan? Kita tuh kekurangan serat, protein, kalsium, probiotik. Nah, jadi lambung kita tuh perlu apa ya? Perlu ruang untuk mencerna makanan gitu ya secara baik gitu kan. Jadi kita tuh harus mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi ke dalam tubuh. Jadi agar makanan tersebut tuh menyerap ke dalam tubuh teman-teman. Jadi apa sih kak penyebabnya kok penderita GERD dan anxiety itu cepat banget lelah? Jadi gini ya teman-teman, kenapa bagi penderita GERD seperti kita cepet banget mudah lelah, baru aktivitas sedikit cepet capek ya kan? Ya itu tadi guys, karena ketika posisi kita berdiri, maka seluruh sistem pencernaan itu naik ke atas, termasuk gas lambung. Gas lambung itu ikut naik ke atas teman-teman. Jadi ketika gas lambung itu naik ke atas, muncullah sensasi GERD tadi. Dan itu gak enak banget teman-teman. Kalau kalian punya penderita GERD asam lambung, gak enak banget. Ketika gas lambung itu naik ke atas, itulah kita ngerasa kayak dada ngerasa kayak kebakar, terus kayak sesak napas pendek, terus tenggorokan kalian tuh kering, sakit, mual-mual, muntah-muntah. Bahkan juga ada yang jarang BAB, sering bersendawa juga tuh. Ada yang bilang, kak gimana sih kak kalau kakak lagi bersendawa? Nah, ketika kita lagi bersendawa itu berarti gas lambungnya tuh ikut keluar. Kita kayak gitu kan, kayak ngeluarkan apa ya? Iya benar, ngeluarkan gas gitu. Jadi kalau bersendawa itu bagus atau enggak? Iya bagus. Apalagi kalau kentut itu bagus buat mengeluarkan gas gitu teman-teman. Jadi kita harus minum dan makan makanan yang bergizi. Minuman juga harus minuman yang sehat. Jus timun, jus wortel, boleh kalian mix, kalian campur dengan jus sayur, jus buah, boleh kalian mix ya. Tapi jangan pakai es. Tapi kalau kalian pakai es itu berbahaya. Nanti gas lambung kalian naik lagi. Nah guys, jadi kalian harus tetap jaga 3P, pola makan, pola hidup, pola pikir. Kalian kalau tentang pikiran nih, itu berhubungan dengan anxiety, kecemasan berlebih, kalian cemas berlebih, itu cukup kalian ikhlaskan kejadian di masa lalu teman-teman. Jangan diingatkan lagi tentang masa lalu kita yang suram. Terus kalian misalkan kalian nggak boleh menyimpan dendam, itu akan membuat pikiran kalian tuh kacau. Itu akan membuat pikiran kalian tuh cemas. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, kalian hanya perlu ikhlaskan aja guys. Ikhlaskan. Pokoknya kalian maafkan semua kesalahan. Apapun orang yang pernah menyakiti hati kalian, kalian maafkan. Dengan cara itu kalian bisa merasakan hati kalian tuh tenang, sejuk ya, dengan kalian tuh ikhlas dan memaafkan kesalahan orang lain.
ketika kalian trauma, mungkin kalian trauma di masa lalu, pernah putus cinta, terus kalian pernah dihina oleh orang, ya udah, lepaskan, ikhlaskan. Ketika kita melepaskan itu semua, maka semua di dalam pikiran kita tuh akan ikut plong gitu kan. Kalau pikiran plong itu akan enak banget guys. Pikiran kita tenang, lebih rileks ketika kita lebih ikhlas dan lebih memaafkan kesalahan orang lain, ya. Jadi kalian harus, ya itulah, harus nggak boleh marah-marah juga guys. Kalau kalian marah-marah, GERD kalian bakal kambuh. Jadi susah juga ya orang menderita GERD. Ya nggak boleh marah-marah sih. Kalau kalian marah-marah ya GERD kalian kambuh gitu. Asam lambung kalian naik. Terus kalau kalian makan yang terlalu berminyak, itu nggak boleh juga sih sebenarnya, karena kan kandungan minyak itu akan menghambat pencernaan. Kalian itu makannya yang berserat-serat seperti sayur bening. Kalian tuh nggak sayur bening itu apa, sayur bayam gitu loh guys, tapi dibeningkan. Sayur bening, pokoknya sayur-sayuran. Tapi kalian nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan sawi dan kubis ya, karena sayur sawi dan kubis itu meningkatkan produktivitas asam lambung. Kalian boleh mengkonsumsi sayur bayam, sayur katu itu boleh kalian konsumsi, tetapi kalian gak boleh konsumsi sayur kubis dan sayur sawi, karena kubis dan sawi itu bikin gas asam lambungnya naik teman-teman ya. Itu aja sih. Nah kak, apa sih yang kalian rasain selama kalian sakit asam lambung? Apakah sama seperti aku? Aku tuh sering banget sesak napas disertai cemas. Aku nggak tahu sih kenapa aku sering kayak gitu, padahal udah minum berbagai macam obat. Bayangkan loh, aku padahal udah share video di channel YouTube aku, itu obat untuk sesak napas asam lambung. Biasanya lansoprazol, omeprazol, pokoknya yang belakangnya tuh zol gitu kan guys. Aku udah minum obat itu, aku udah bolak-balik ke dokter, tapi kadang-kadang nggak kambuh, kadang kambuh gitu. Jadi aneh gitu guys. Banyak yang nanya, kak udah sembuh belum? Sebelumnya belum sembuh 100%. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena penyakit GERD aku tuh sering kambuh-kambuhan teman-teman. Aku juga nggak tahu sih kenapa. Karena faktor pikiran juga kali ya. Nah, karena aku udah wisuda, udah yudisium, berarti otomatis udah selesai semua kan, udah plong gitu kan, nggak ada lagi yang perlu dipikirkan, nggak perlu mikirin kuliah, karena udah lulus gitu kan, tinggal mikirin aja gimana ke depannya gitu kan. Ya gitu guys. Dan gak enak banget sih guys kalau udah sakit asam lambung gitu. Jadi kalian tuh bener-bener harus memperhatikan emosi kalian, harus mengendalikan emosi kalian, karena emosi kalian itulah yang menentukan GERD kalian kambuh atau enggak. Karena kalau kita emosi, kita marah-marah gak jelas, itu bakal menimbulkan sesak napas. Ya, gas asam lambungnya naik ke atas, itulah muncul sesak napas. Karena udah naik ke tenggorokan. Beda lah antara penyakit MAH sama penyakit GERD tuh beda. Kalau penyakit GERD itu asam lambungnya udah naik ke kerongkongan, ke tenggorokan. Cuma kalau penyakit MAH itu asam lambungnya tuh berlebihan juga, tetapi tidak sampai ke tenggorokan gitu. Makanya kalau penderita GERD tuh sering banget napas pendek, sering banget sesak napas ya kan. Mungkin kalian juga kayak gitu kan. Karena aku sering banget sesak napas guys, gara-gara asam lambungnya naik. Ada yang bilang, ada yang nyarankan kayak gini, kak minum obat cacing aja kak. Minum terserah merek apapun, yang penting minum obat cacing. Ada juga orang yang sembuh karena minum obat cacing. Udah berobat ke sekian dokter, bolak-balik ke dokter. Ada temen aku tuh yang berobat ke dokter sering, sakit GERD juga dia. Terus minum obat cacing, dia lama-lama tuh sembuh gitu. Maksudnya tuh apa ya, sesak napasnya tuh hilang lama-lama. Bingung juga ya kadang-kadang. Cacingan, sebenarnya gejala GERD tuh hampir mirip banget dengan gejala cacingan. Tapi ya itu tadi, kalau penderita GERD tuh mudah lelah banget sih guys, jujur aja. Mudah capek, aku aja cuci piring sebentar aja mudah capek. Jadi
butuh asupan energi, butuh asupan gizi, butuh suplemen untuk melengkapi tenaga kita ya. Karena biasanya tuh peredaran darah kita tuh ini ya kurang bagus kalau lagi kena GERD anxiety gitu guys. Makanya bagi kalian yang penderita GERD nggak boleh ngeluh ya, kalian harus tetap semangat, kalian nggak boleh menyerah, kalian harus yakin kalau kalian tuh bisa sembuh dari penyakit GERD dan anxiety. Banyak kok yang udah sembuh. Kalau aku tuh kadang sembuh, kadang enggak, gimana ya. Kalau aku tuh tipe orang yang kambuh-kambuhan gitu GERD aku. Kalian tipe yang kayak gimana sih? Komen ya di bawah. Nah guys, kenapa aku membuat video tentang penyakit GERD dan asam lambung? Karena aku sendiri penderita GERD anxiety. Dan itu beneran gak enak guys. Badan aku sendiri yang ngalaminya. Itu teman-teman. Aku hanya memberikan informasi kepada kalian. Aku hanya membagikan apa yang aku rasain di tubuh aku ke kalian. Makanya aku bikin video seperti ini. Agar kalian tuh, iya, kita menyebar semua info ini ke sosial media agar bermanfaat buat orang lain, teman-teman, ya kan? Nggak ada salahnya juga untuk membantu orang lain. Karena dengan kita membagikan video ini, kita bisa menolong orang lain guys tentang penyakit GERD gitu teman-teman. Jadi kita hidup ini harus saling tolong menolong gitu teman-teman. Harus ikhlas ya. Kalau ada iklan jangan di skip ya teman-teman. Tarik sis, monggo. Kok aduh sorry ya teman-teman. Aku kadang-kadang kalau lagi bikin video agak gaji gitu guys. Sekarang tuh kebanyakan anak TikTok. Tarsis, monggo. Keren, anak TikTok keren banget guys. Aku suka banget. Mereka tuh kreatif gitu loh guys. Aku senang anak TikTok tuh kreatif. Coba deh kalau kalian anak TikTok bahas deh tentang penyakit asam lambung, tentang penyakit GERD anxiety ini. Coba kalian bahas di TikTok. Mungkin bakal lebih seru guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, komen ya di video aku. Jadi komenan kalian tuh bakal aku bikin konten di video berikutnya. Oke teman-teman. Apa lagi ya? Ya udah gitu aja. Oh iya, satu lagi. Pesan dari aku yaitu kalian harus tetap berusaha keras agar kalian terbebas dari penyakit asam lambung yang berlebih ini ya teman-teman. Dan jangan cemas, buatlah diri kalian happy, buatlah diri kalian bahagia sepanjang waktu. Kalian harus banyak-banyak tersenyum, terus kalian harus bisa memaafkan orang lain gitu ya. Kalian harus ikhlas tentang kejadian masa lalu yang pernah kalian alami. Ikhlaskan aja itu, maafkan kesalahan orang lain gitu. Dengan cara seperti itu kita bisa merasakan pikiran kita tuh tenang teman-teman. Oke? Bye bye. Bye bye guys.